Lu pernah gak sih duduk bengong sendirian? Terus tiba-tiba kepikiran gue udah umur 25 tahun tapi tabungan gue masih kosong. Rasanya kayak ada yang nyesek di dada. Apalagi kalau lagi buka media sosial. Lihat teman-teman yang seumuran udah bisa liburan ke luar negeri. Ada yang udah nikah, ada yang udah cicil rumah. Bahkan ada yang udah bangun usaha kecil-kecilan. Sementara lu, tiap tanggal muda gajian, terus tanggal 10 duit udah tinggal separuh, tanggal 15 tinggal sisa receh, dan tanggal 20 harus mulai ngirit makan mie instan. Gua tahu perasaan itu karena gua juga pernah ada di titik itu. Malah, jujur aja gue sempat mikir apa hidup gua salah arah. Dari kecil gua udah diajarin kalau sekolah itu penting, kuliah itu wajib, terus kerja cari gaji biar bisa hidup enak. Tapi kenyataannya setelah kerja, gaji yang gua dapat kadang bahkan gak cukup buat nutup semua kebutuhan. Belum lagi kalau ada kejadian mendadak kayak motor rusak, harus bayar ke bengkel atau tiba-tiba ada yang sakit di keluarga. Duit yang tadinya gue simpen ujung-ujungnya kepake juga. Lo tahu kan, di umur 25 orang biasanya mulai ngebandingin diri. Bukan cuma karena iri tapi lebih ke pertanyaan dalam hati. Kenapa gue gak kayak mereka? Kenapa tabungan gue nol? Padahal umur gue udah seperempat abad. Gue ngerasa kayak orang gagal. Malu sama diri sendiri. Gue bahkan sempet males kalau ada reuni atau nongkrong. Karena ujung-ujungnya obrolan pasti nyerempet soal kerjaan, gaji, tabungan, atau investasi. Yang bikin makin berat itu adalah standar orang lain. Lo pasti pernah dengar, umur 25 seharusnya lo udah punya tabungan minimal sekian puluh juta. Atau ada yang bilang umur segini lo harusnya udah mulai investasi emas, reksadana, atau bahkan saham. Padahal kenyataannya nggak semua orang punya start yang sama. Ada orang yang keluarganya mapan, jadi dari kecil udah dikasih modal. Ada orang yang pas kuliah masih ditanggung penuh sama orang tua. Jadi setelah kerja bisa langsung nabung. Tapi ada juga orang kayak gua, yang kuliah harus sambil kerja, gaji pertama langsung habis buat bayar cicilan hutang kuliah, dan tabungan jadi cuman wacana. Kadang gua suka mikir apa gua bodoh dalam mengatur duit. Karena tiap kali niat nabung, selalu aja ada alasan buat ngebatalin. Misalnya awal bulan gua udah janji, dari gaji ini gua mau sisihin 200.000 buat ditabung. Tapi begitu teman ngajak nongkrong, gua nggak enakan kalau nolak. Akhirnya duit yang harusnya ditabung kepake buat makan di luar. Atau ada diskon di toko online. Gua bilang ke diri sendiri, ya udah sekali ini aja. Padahal kalau dipikir-pikir, yang gua beli itu nggak penting-penting amat. Dan kebiasaan itu berulang terus sampai akhirnya gua sadar nggak ada satupun tabungan yang beneran kekumpul. Lo pernah nggak sih ngerasa takut sama masa depan lo sendiri? Kayak bayangan nanti kalau tiba-tiba sakit parah gua harus bayar pakai apa? Kalau tiba-tiba kehilangan kerjaan, gua bisa hidup berapa lama tanpa gaji? Pertanyaan-pertanyaan itu bikin gua makin cemas. Tidur pun jadi nggak tenang karena tiap malam kepikiran, umur gua udah segini tapi isi dompet sama rekening tetap aja pas-pasan. Tapi di sisi lain gue juga sadar, gak semua orang bisa langsung punya tabungan di usia 25. Hidup tiap orang beda. Ada yang bisa langsung nabung gede. Ada yang baru bisa nabung dikit, bahkan ada yang belum bisa sama sekali. Dan itu normal. Yang bikin beda itu biasanya cara lo mandang masalahnya. Lo mau terus ngerasa gagal atau lo mau mulai pelan-pelan berubah. Waktu gue sadar itu, gue mulai mikirin ulang gimana cara gue ngatur duit. Gue inget banget gue pernah baca satu kalimat, katanya kalau lo nggak bisa ngatur duit kecil, lo juga nggak akan bisa ngatur duit besar. Jadi seberapapun kecilnya gaji lo, tetap bisa lo kelola. Dari situ gue coba bikin catatan pengeluaran. Awalnya ribet banget. Tiap beli apa aja gue catet. Tapi lama-lama gue jadi sadar. Ternyata selama ini duit gue banyak habis ke hal-hal yang nggak penting. Nongkrong terlalu sering, beli barang cuma karena lapar mata, atau bayar langganan aplikasi yang sebenarnya jarang gue pakai. Dari situ gue mulai ngerti. Kalau nabung itu bukan soal lo punya gaji gede atau kecil, tapi soal disiplin. Lo nggak harus langsung simpen jutaan tiap bulan. Bahkan 50.000 pun kalau rutin bisa jadi besar. Gua mulai nyisihin dari yang kecil banget, dan gua bikin aturan ke diri sendiri kalau duit tabungan itu nggak boleh dipakai kecuali darurat banget. Tapi meskipun gua udah coba, rasa minder itu kadang masih muncul. Apalagi kalau lagi lihat story temen yang pamer lagi jalan-jalan atau nunjukin saldo investasinya. Gua sempat kepikiran apa gua ketinggalan jauh. Tapi makin kesini gue sadar, hidup bukan kompetisi siapa yang paling cepat kaya. Hidup itu perjalanan dan tiap orang punya garis start yang beda. Jadi gak adil kalau gue terus bandingin diri sama orang lain. Yang paling penting gue belajar kalau usia 25 itu bukan akhir dari segalanya. Justru ini titik awal buat belajar, buat gagal, buat nyoba lagi. Kalau hari ini lo sadar belum punya tabungan, itu bukan aib.
Justru itu tanda kalau lo udah mau introspeksi. Dan kalau lo mau, lo bisa mulai sekarang juga meskipun pelan-pelan. Kadang gue mikir, kenapa orang suka banget ngasih standar yang seakan-akan berlaku buat semua orang. Misalnya ada yang bilang umur 25 lo harus punya tabungan sekian puluh juta, punya kendaraan sendiri, bahkan kalau bisa udah punya rumah. Kedengerannya keren, tapi buat sebagian orang itu berat banget. Lo bayangin, gaji standar buat anak muda di kota-kota besar aja kadang cuma cukup buat bayar kos, makan, transportasi, sama bantu keluarga di rumah. Kalau udah habis di situ, mau nabung dari mana? Gue inget banget dulu awal kerja, gaji gue bahkan belum nyampe 5 juta per bulan. Dari situ gue masih harus bayar kos 1 juta. Makan 3 kali sehari yang rata-rata habis 1,5 juta. Transportasi bulanan sekitar 500 ribu. Belum lagi pulsa, listrik, sama air. Itu aja udah habis. Kalau ada sisa, biasanya gue pakai buat nongkrong sama temen atau belanja kecil-kecilan biar nggak stres. Dan ujungnya tabungan gue tetap kosong. Jadi pas orang bilang umur segini harusnya udah punya tabungan sekian, gue cuma bisa ketawa miris. Tapi lo tahu apa yang lebih nyakitin? Kadang bukan orang lain yang bikin gue down, tapi pikiran gue sendiri. Gue suka banget ngebandingin hidup gue sama orang lain. Lihat temen yang seumuran udah bisa beliin orang tua rumah, gue ngerasa kecil. Lihat orang lain posting saldo investasi, gue jadi insecure. Padahal gue nggak tahu cerita lengkap di balik itu semua. Bisa jadi mereka dapat warisan, bisa jadi mereka memang lahir dari keluarga berada, atau bisa jadi mereka kerja mati-matian sampai jarang tidur. Intinya gue nggak tahu, tapi gue tetap aja bandingin. Gue pernah ada di titik ngerasa nggak berguna. Kayak apa sih yang gue capai di umur 25 ini? Gak ada tabungan, gak ada aset, gak ada pencapaian yang bisa dibanggain. Kalau ada orang nanya target gue apa, gue cuma bisa jawab seadanya, padahal dalam hati gue bingung. Rasa minder itu lama-lama bikin gue malas bergaul, malas buka media sosial, bahkan malas ngobrol sama keluarga. Karena gue tahu ujung-ujungnya pasti ada yang nanya, kapan kamu mulai nabung, kapan kamu mau serius mikirin masa depan? Sampai akhirnya gue sadar kalau gue terus tenggelam dalam rasa minder hidup, gue gak akan kemana-mana. Gue harus mulai berhenti bandingin diri sama orang lain. Karena kalau gue terus ngeliat ke atas, gue bakal capek sendiri. Padahal ada juga orang lain yang mungkin lagi ngeliat gue ke atas. Mungkin ada orang yang pengen bisa kuliah kayak gue. Mungkin ada orang yang pengen punya kerjaan tetap kayak gue. Meskipun gajinya pas-pasan, kadang gue lupa kalau apa yang gue punya sekarang juga hasil perjuangan. Dari situ gue mulai coba ganti pola pikir. Gue bilang ke diri gue sendiri, oke, gue belum punya tabungan, tapi itu bukan berarti gue gak bisa punya. Selama gue masih bisa kerja, selama gue masih bisa belajar, gue punya kesempatan. Dan gue gak harus langsung gede. Gue bisa mulai dari kecil. Gue inget banget waktu itu gue bikin rekening khusus tabungan. Gue atur biar setiap gajian otomatis kepotong 100 ribu buat masuk ke rekening itu. 100 ribu mungkin kelihatan kecil, tapi buat gue itu langkah awal. Awalnya berat, karena ada aja godaan buat narik tabungan itu. Kadang gue kepikiran, gue butuh beli sepatu baru. Gue pengen nongkrong, gue pengen ikut konser. Tapi gue lawan. Gue bilang ke diri gue, kalau gue terus-terusan nurutin keinginan, tabungan gue gak akan pernah jadi. Lama-lama gue mulai kebiasa. Dan setelah 3 bulan gue kaget sendiri ternyata ada tabungan yang kekumpul. Meskipun belum gede. Tapi itu bikin gue bangga. Karena ini kali pertama gue bener-bener disiplin nyimpen duit. Gue juga belajar kalau gaya hidup itu punya pengaruh besar banget. Selama ini gue sering banget ikut-ikutan. Temen nongkrong di kafe mahal gue ikut. Temen beli barang branded gue juga kepengen. Padahal kalau dipikir gue gak butuh itu semua. Gue cuma pengen kelihatan sama kayak mereka. Dari situ gue sadar, hidup dengan gengsi itu gak ada habisnya. Lo beli barang mahal hari ini, besok ada yang lebih mahal lagi. Lo nongkrong di kafe keren hari ini, besok ada tempat baru yang lebih hype. Jadi gue coba pelan-pelan lepasin itu semua. Pelan-pelan gue mulai ngerasa lebih ringan. Gue gak lagi ngerasa harus ngikutin standar orang lain. Gue gak lagi maksa diri buat kelihatan sukses di mata orang lain. Gue fokus sama diri gue, sama perjalanan gue sendiri. Dan itu bikin gue lebih tenang. Tabungan gue mungkin masih kecil, tapi setidaknya sekarang gue punya kebiasaan baru yang lebih sehat. Gue tahu perjalanan ini masih panjang. Nabung itu bukan soal 3 bulan atau 6 bulan. Tapi soal konsistensi bertahun-tahun. Dan gue siap buat itu. Karena gue gak mau nanti pas umur 30 gue masih bilang hal yang sama. Masih ngeluh gak punya tabungan. Gue pengen pas gue lihat ke belakang gue bisa bilang ke diri gue, lo udah berusaha, lo udah berubah, dan lo gak nyerah meskipun awalnya berat. Kadang gue mikir hidup ini lucu banget. Waktu kecil kita dibilang jangan khawatir soal uang. Nanti ada waktunya lo bisa cari sendiri. Pas kuliah kita dibilang fokus aja sama belajar.
nanti kalau udah kerja duit bakal ngikutin. Tapi kenyataannya setelah masuk dunia kerja, kita baru sadar kalau ngumpulin duit itu nggak gampang. Ada aja kebutuhan yang muncul. Kadang bukan soal boros atau enggak, tapi emang realitanya biaya hidup makin lama makin naik. Harga makanan naik, transportasi naik, bahkan sewa kos juga tiap tahun naik. Jadi kalau ada orang yang nyinyir bilang, kok umur lo 25 belum punya tabungan? Gue pengen bilang, lo tahu nggak rasanya hidup dengan penghasilan yang pas-pasan? Tapi seiring waktu gue belajar satu hal, kalau lo terus fokus ke kekurangan, lo nggak akan pernah gerak. Lo bakal stuck di tempat, sibuk nyalahin keadaan, sibuk nyalahin diri sendiri, dan ujungnya nggak ada yang berubah. Sedangkan kalau lo mulai dari hal kecil, lama-lama hasilnya bakal kelihatan. Gua nggak bilang lo harus langsung punya tabungan ratusan juta, tapi lo bisa mulai dari nyisihin 50.000 atau 100.000. Lo bisa mulai dari belajar nahan diri supaya nggak gampang tergoda beli barang yang nggak perlu. Lo bisa mulai dari bikin catatan pengeluaran biar lo tahu duit lo lari kemana aja. Gue inget waktu gue pertama kali coba bikin catatan pengeluaran, gue kaget banget karena ternyata dalam sebulan gue bisa habis hampir 1 juta cuma buat nongkrong. Padahal kalau dikumpulin, duit segitu bisa jadi modal tabungan yang lumayan. Dari situ gue belajar kalau musuh terbesar gue bukan gaji kecil, tapi kebiasaan gue sendiri. Gue yang suka lapar mata, gue yang gak bisa nolak ajakan nongkrong, gue yang gampang tergoda diskon. Dan begitu gue sadar, gue mulai pelan-pelan ngubah kebiasaan itu. Tentu gak gampang karena ada rasa takut ketinggalan pergaulan. Tapi gue coba jelasin ke teman-teman gue, kalau sekarang gue lagi belajar ngatur duit. Ada yang ngerti, ada juga yang nyindir. Tapi gue cuek karena gue tahu ini demi kebaikan gue sendiri. Dan lo tahu, setelah beberapa bulan gue malah ngerasa lebih lega. Hidup gue gak seboros dulu. Gue gak sering khawatir pas akhir bulan. Dan gue punya sedikit rasa aman karena ada tabungan yang terus bertambah meskipun pelan-pelan. Pelajaran lain yang gue dapat adalah jangan nunggu keadaan sempurna buat mulai. Jangan nunggu gaji lo naik. Jangan nunggu lo dapet bonus. Jangan nunggu lo punya sisa lebih. Karena kalau lo gak bisa ngatur duit kecil, lo juga gak akan bisa ngatur duit gede. Mulai aja dari yang lo punya sekarang. Bahkan kalau cuma 10.000 sehari, kalau dikumpulin sebulan bisa 300.000. Setahun jadi 3.600.000. 2 tahun udah 7.200.000. Itu angka yang gak kecil kalau lo konsisten. Dan gue juga belajar kalau rasa aman itu gak bisa dibeli, tapi bisa dibangun. Rasa aman yang gue maksud adalah perasaan tenang ketika tahu lo punya cadangan kalau sesuatu terjadi. Misalnya lo tiba-tiba sakit, atau lo tiba-tiba kehilangan kerjaan. Tabungan itu bukan cuma soal angka di rekening, tapi juga soal ketenangan pikiran. Jadi ketika gue punya tabungan meskipun kecil, gue ngerasa lebih kuat menghadapi hari-hari gue. Gue pengen bilang ke lo, kalau lo sekarang masih umur 25 dan belum punya tabungan, jangan terlalu keras sama diri lo. Lo bukan gagal, lo bukan pecundang, lo cuma lagi ada di fase belajar. Fase dimana lo lagi diajarin buat lebih bijak, lebih sabar dan lebih kuat. Jangan bandingin perjalanan lo sama orang lain karena lo gak tahu apa yang mereka hadapin. Fokus aja sama langkah lo sendiri. Yang penting sekarang lo sadar dan lo mau berubah. Itu udah langkah besar. Karena banyak orang yang lebih tua tapi masih gak peduli sama tabungan. Masih sibuk foya-foya, masih sibuk mikirin gengsi padahal waktu gak pernah nunggu. Jadi kalau lo sadar di umur 25 itu artinya lo punya waktu lebih banyak buat memperbaiki. Gue percaya gak ada yang terlambat selama lo masih mau jalan. Tabungan bukan soal siapa yang paling cepat banyak, tapi soal siapa yang paling konsisten. Dan kalau hari ini lo mulai, besok lo bakal berterima kasih ke diri lo sendiri. Karena lo udah gak cuek lagi sama masa depan lo. Jadi kalau ada yang nanya, usia 25 tahun belum punya tabungan, gue bakal jawab iya tapi gue lagi berproses dan itu gak salah. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling duluan, tapi siapa yang paling kuat bertahan. Dan gue yakin, kalau lo sabar dan konsisten, suatu hari lo bakal lihat tabungan lo sendiri dengan senyum bangga, tanpa harus minder lagi sama siapapun.